Sekalipun umat Nabi kita ini sebagai umatnya melakukan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menghentikan rizkinya untuk kita. Kalau seandainya Allah menghentikan rizki kepada kita tatkala kita berbuat dosa kepada Allah, jadi apa kita? Namun sifat Allah Ar-Rahman ini memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana ia melakukan kesalahan, lalu Allah masih memberi satu Allah, la yahjabu alaihi ar-rizqa. Allah tidak menghentikan, Allah tidak menghalangi rizkinya, tetap masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah sampai saat ini masih memberi apa yang kita minta. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih mengasih apa yang kita harapkan. Namun sebagian manusia banyak yang mengingkari dan bahkan tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la zalumun kafar. Al-Anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, maka Allah akan memberinya kepada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba itu diperintahkan oleh Allah agar selalu meminta kepadanya. Sebab siapapun hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah, termasuk adalah hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah bagi kita sebagai orang yang beriman selalu memohon setiap saat, selalu meminta setiap saat. Namun tatkala diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, waktu, rizki, umur, sehat badan, dan bahkan berlimpah ruah harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan mereka hanya sekedar memberikan dan bersyukur kepada Allah hanya yang diberikan saja. Sehingga diterangkan di ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usaddiqu wa akum minas salihin. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sempatkan olehmu, luangkan olehmu, dan apa yang telah diberikan oleh Allah. Umur panjang, sempatkan untuk mengabdi kepada Allah. Badan sehat sampai saat ini, manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Rizki pun masih diberi sampai saat ini, termakan di jalan Allah. Karena hal yang demikian itu Allah terangkan, sebelum kamu menyesal tatkala kesempatan yang aku berikan kepada kamu kau tidak bisa menggunakannya, maka kau akan menyesal nanti tatkala kau telah melihat apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Al-Quran diterangkan, min qabli ayati ahadakumul maut, gunakan semua apa yang diberikan oleh Allah sebelum datangnya kematian tiba kepada kita. Karena sudah mati, maka si mayit akan berkata kepada Allah dan kepada malaikatnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kesempatan kepada aku kembali agar kau bisa kembalikan aku ke alam dunia, agar aku bisa nanti melakukan kebaikan dan ingin bersedekah dengan apa yang telah diberikan oleh Kau ya Allah. Penyesalan pada saat itu karena mereka sudah melihat pembalasan Allah. Oleh karena itulah hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita diberi kesempatan sampai saat ini, badan kita sehat, umur kita masih ada, waktu pun luang, dan harta berlimpah ruah, gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tatkala nanti kalau sudah ada di hadapan Allah, dia akan minta kembali lagi. Kenapa? Dia kurang banyak berbuat baiknya, dia kurang untuk memberikan sebagian harta miliknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah ayat yang lain pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi hawa. Hamba Allah itu yang diakui Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa tinggal di muka bumi ini dengan menjalankan keistiqomahannya, dengan menjalankan patuh taatnya kepada Allah, dengan tawadhu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang akan diakui sebagai hamba Allah. Karena di abad sekarang banyak manusia yang mengaku hamba Allah, tetapi belum tentu Allah akan mengakui kita sebagai hamba. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Sa'id bin Hilal mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, "Annal abda idza aznaba zamban min Allah taala an Allah alaihi arba'il khisal." Di mana ada seorang hamba Allah dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan berdosa kepada Allah, yang melakukan kesalahan kepada Allah, maka Allah masih memberi kepada dia 4 pemberian yang tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nabi melakukan dosa dan kesalahan, maka Allah tidak akan menghentikan. Yang pertama adalah la yahjabu anhu ar-rizqa. Sekalipun umat Nabi kita ini sebagai umatnya melakukan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menghentikan rizkinya untuk kita. Kalau seandainya Allah menghentikan rizki kepada kita tatkala kita berbuat dosa kepada Allah, jadi apa kita? Namun sifat Allah Ar-Rahman ini memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana ia melakukan kesalahan, lalu Allah masih memberi satu Allah, la yahjabu alaihi ar-rizqa. Allah tidak menghentikan, Allah tidak menghalangi rizkinya, tetap masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia berdosa kepada Allah, sekalipun dia tidak ibadah kepada Allah, sekalipun dia ingkar ajaran Rasulullah, tetap rizki masih dikasih oleh Allah. Itulah yang disebut nikmat yang diberikan oleh Allah. Namun kita sebagai umatnya kurang mensyukuri dan menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Allah, di mana hamba Allah berbuat dosa Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yahjubu anhu asy-syahadah. Sekalipun hamba itu berbuat dosa, maka Allah tidak menghentikan kesehatannya. Tetap bahkan orang yang berdosa selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang yang taat kepada Allah banyak diuji, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Sekalipun hamba itu berdosa kepada Allah, maka kesehatan tidak akan pernah dihindarkan oleh Allah. Namun pada saat nanti kalau Allah sudah memberikan kepada hamba ini, maka penyakit diberikan oleh Allah la dawa'a abadan, pasti tidak ada obatnya untuk mereka. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi katakan wala yajharu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azamba wala yu'aqibuhu ajilan. Maka di mana seorang hamba itu berbuat dosa kepada Allah, 1 menit saja berdosa kepada Allah, kalau dizahirkan dosa itu, Masya Allah ya Karim, Masya Allah ya Karim, kita tidak akan mampu untuk menjelaskan zahir dosa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih menyimpannya. Sekalipun hamba itu berbuat dosa 1 menit, tidak dibuktikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dizahirkan oleh Allah sekali berbuat dosa, 1 bisul saja di kepala kita, 24 jam kita berdosa kepada Allah, berapa banyak yang dizahirkan bisul di antara badan kita. Namun
Allah masih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu rasa banyak dilakukan oleh hambanya, Allah tidak menzahirkan bentuk dosa kepada hamba itu. Yang keempat, hari Allah, di mana orang itu berbuat dosa kepada Allah, wala yu'aqibahu ajidan. Saat ia berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak kontankan di dunia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja seandainya sekali berdosa langsung diazab oleh Allah, mungkin banyak bertobat umat manusia. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada sebuah hikayat Nabi Adam alaihissalam pernah berkata kepada Allah, Inna Allaha a'ta ummata Muhammadin. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu berkata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi adalah arba'an karawatin. Allah kasih umat Nabi adalah 4 kemuliaan. Bahkan yang 4 itu ma'atoniha, tidak pernah diberikan kepada saya, kata Nabi Adam. Tapi 4 perkara ini diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada aku, kata Nabi Adam. Apa yang pertama itu? Ahabba qaul taubati kana bimakkah wa ummatu Muhammadin yatuhuna bi kulli makanin fayuqbalu taubatuh. Kalau tobat Nabi Adam sekali berdosa, dia harus pergi ke tanah suci. Tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekali berbuat dosa, maka ia harus pergi ke tanah suci Baitullah. Tetapi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdosa, enggak perlu pergi ke tanah suci. Enggak perlu menghadap Allah ke Baitullah, cukup di rumahnya. Dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. La haula wala quwwata illa billah. Fayataqabbalallahu taubatahum. Maka akan dikabul dan diterima taubat hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi Adam dia bertobat harus ke Mekah. Kalau seandainya itu diberikan kepada umat Nabi saat ini, bila mana kita bersalah kepada Allah harus ke tanah suci, mungkin habis harta kita. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya banyak dosa kita, bermacam ragam dosa kita, bertobat dan istighfar mohon ampun kepada Allah, Allah akan terima doa kita. Itulah keuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani quryanan wa ummatu Muhammadin yaksuna urwatan fayalbisahu. Nabi Adam berkata, tatkala aku punya salah kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, Allah telanjangi saya, bahkan saya tidak diberikan sehelai benang pun yang nyangkut di badan saya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia berbuat dosa, bersenang-senang tanpa selai benang pun yang dipakainya, masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi penutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi tidak bisa disamakan siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, maka mereka sama ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin Allah, lamma asaitu farraqa baini wa baina imrati wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Tatkala aku bersalah kepada Allah, maka Allah pisahkan saya, kata Nabi Adam, dengan istri saya. Tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 400 tahun dalam satu kini. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ia maksiat kepada Allah, tatkala ia berdosa kepada Allah, dia tetap dikumpulkan dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Kalau seandainya kita disamakan dengan Nabi Adam alaihissalam, maka tatkala kita sekali berdosa, kita akan dipisah dengan anak istri kita sejauh mungkin, dia tidak akan pernah bertemu lagi. Kecuali hidayah tubuna ila Allah, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir kami sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
malah memberikan satu alasan bahwa nanti di akhir zaman, ada umatku yang terlihatnya baik, yang terlihatnya bagus, tetapi al-qalbu da'un, hati penuh dengan penyakit hati. Sehebat apapun amal-amal hamba-Ku atau umatku nanti, mereka itu la sawaba lahu yaumal qiyamah, maka mereka tidak akan pernah diberikan ganjaran pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Kalau kalbunya, makanya saat ini kita mohon kepada Allah agar kalbu kita senantiasa sampai saat ini dibersihkan oleh Allah, agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kekeliruan kita sampai saat ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai saat ini yang kita kerjakan senantiasa dapat diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin.